nari gitu Kak. Iya, ya. Jadi include lah mereka satu saling support lah gitu ya. Benar Untuk Kak. tariannya sanggarnya, untuk pakaiannya bisa juga dipakai buat pelaminan Benar Kak. gitu. Oke. Nah, sementara di proses itu kalau untuk tari oke nih udah jago dari kecil. Kalau untuk pelaminannya ada yang dipelajari lagi setelah punya pelaminan gimana Tia? Jadi kalau sebenarnya orang-orang yang kenal Tia dari dulu nih Kak, Mhm. pasti tahu kalau Tia orangnya tuh agak susah nolak Kak. Iya. Jadi sejak terjun ke dunia sanggar, Tia tuh udah nyobain itu Kak. Mhm. Disuruh nyanyi, mau nggak nyanyi? Ya udah deh gitu Kak. Mau. Disuruh MC dulu Kak. Mau. Mungkin Cah kalau mau ya. dilanjutin bisa jadi penyiar Oh, di boleh sanggar. mungkin 2 baris nyanyi sedikit aja. Nyanyi Minang boleh juga. Aduh udah lama banget nggak nyanyi sih Kak. Nggak berani coba. Apalagi habis melahirkan kayaknya agak sesak gitu Kak. Oke, jadi kalau motivasi terbesar Vietanya nih apa kira-kira? Pengen punya sanggar tari, pengen punya pelaminan juga? Pengen ada wadah Kak Mhm. untuk menampung anak-anak. Sebenarnya yang kami pegang sekarang kan anak usia SMP, Mhm. SMA, kuliah. Karena kita pasti pernah melalui tahap itu kan Kak. Iya. Kita tuh ngerasa kesepian, hilang arah, nggak tahu mau cerita ke orang tua kok gengsi rasanya udah gede, tapi dilepas juga bingung karena belum tahu dunia. Jadi Tia kasih wadah ke anak-anak itu supaya kegiatannya lebih bermanfaat daripada dandan-dandan kemana. Iya, Masih iya. SMP kok udah dandan Iya, menor gitu kan Kak. betul, betul. Sekarang diajarin dandan tapi bisa perform. Iya. Jadi dandannya tersalurkan di kehidupan sehari-harinya dia bisa biasa aja Kak dengan dirinya sendiri, tapi dia suka dandan, dia bisa dandan, perform. Iya. Dapat uang. Kayaknya Vio mau ikut di sanggarnya. Boleh Kak. Motivasinya biar bisa dandan. Boleh Kak. Jadi anak-anak ini nggak kehilang arah Kak. Maksudnya kalau mau ngumpul nongkrong di kafe daripada main game. Iya. Nah, kalau mereka nggak ada potensi lain gitu tibanya ya. benar Kak, di sanggar mereka kreatif, organisasi kan Kak, Iya. manage waktu antara sekolah, les, nari, perform, tampil segala macam gitu kan Kak. Jadi Tia pengen kasih wadah ke mereka untuk mereka salurkan semua apa yang ada di dalam diri mereka, tapi mereka tetap terkontrol, nggak hilang arah gitu Iya, Kak. iya. Karena mereka punya ikatan. Oke. Apa sih tantangannya Tia? Susah nggak sih ngajarin mereka yang masih ya ibaratnya di fase remaja gitu? Banyak Kak, banyak. Jadi anak-anak itu pastinya mereka punya pendapat sendiri, jadi adu argumen. Kemudian di waktu contohnya dilemanya gini Kak, kita ada jadwal perform tapi mereka sekolah. Ya. Nah terus antara kita dan anaknya dengan sekolahnya dengan orang tuanya. Nah gimana menyelesaikannya tuh biasanya? Misalnya performnya gede nih, di mana gitu di hari sekolah? Kami tidak memaksakan Kak, cuma kebanyakan orang tua yang sudah merasakan manfaat anaknya ikut sanggar itu akan lebih terbuka Kak. Maksudnya gini Kak, selagi anaknya belajar memanage waktu, misalnya Kak, tapi ini jujur aja Kak, memang ada yang boleh nggak hari Sabtu libur 1 hari aja gitu. Memang terjadi Kak. Iya. Dan itu sering terjadi, mungkin bukan terjadi sering, lagi. Iya. Jadi memang tapi orang tua mereka, kamu kalau mama izinkan ketinggalan nggak sekolahnya? Iya. Tapi kebanyakan mereka di situ belajar Kak. Mereka ganti sendiri gitu ya. Apakah di tempat les, nggak di sekolah gitu. Benar. Dan Kakak jangan salah, hal-hal seperti itu kalau nilai mereka turun atau segala macam kami tegur Kak. Iya, iya. Jadi Walaupun kita juga merasa penyebabnya bertanggung kami, Kak. jawab gitu Bener. ya. Oke, Walaupun oke. penyebabnya Tapi adalah kami sama tetap sekolah-sekolahnya itu ada kerjasama juga nggak Tia? Ada Kak. Jadi kami juga memberikan kemudahan untuk sekolahnya Kak. Misalnya kan sekolah pasti ada acara nih Kak, ada tamu, ada segala macam. Kadang boleh pinjam musiknya nggak? Boleh nggak tari ini diajarin ke anak sekolah biar dipakai di sekolah kami, nggak masalah Kak. Free? Free Kak. Aduh. Kirain kasih potongan aja. Ada beberapa yang kita kasih potongan harga khusus gitu Kak. Ada yang free. Contohnya kalau misalnya cuma sekedar boleh nggak tari ini diajarkan untuk ambil nilai gitu Kak, nggak masalah. Tapi kalau dikomersilkan kami komersilkan juga. Iya, sesuai lah ya. Kalau di situ dapat income ya share dikit juga lah income di sini. Gitu. Tapi Tia pernah nggak sih merasa diragukan di awalnya kayak ragu-ragu gitu? Aduh, benar buka sanggar nggak ya? Atau benar buka pelaminan nggak ya gitu? Atau mungkin cuma hati ya nggak bisa nih dandanin orang gitu? Sering banget Kak. Dari nol awal karir juga udah begitu Kak. Gimana tuh menyikapinya? Buktikan aja Kak, buktiin. Maksudnya mereka akan diem kalau udah lihat hasilnya. Iya.
capek Kak kalau dengerin omongan orang kan. Dia nggak tipikal yang kalau diraguin, kalau mau pakai oke, kalau nggak pakai nggak apa-apa, cuma lihat buktinya. Toh sebagai sanggar yang dirintis itu kami berdirinya 2016, baru ada badan hukumnya itu 2018 Kak. Tapi kami di awal karir sudah ke JCC di acara Minangkabau Fashion Heritage. Itu Ibu Gubernur langsung loh kayak minta. Betul. Waktu itu kebetulan Ibu Nevi, Bu Nevi Zuhairina. Oktober 2017. Maret 2018 kami udah Korea Selatan. Mana orang-orang yang meragukan itu udah ke Korea Selatan belum? Kami ke Korea Selatan dengan misi kebudayaan, dibayar oleh negara. Iya. Nah, mendapati sampai ke titik itu seperti apa upayanya Tia? Relasi Kak. Oke. Itu sangat tidak bisa dipungkiri. Jadi dari zaman Tia masih nyoba-nyoba itu loh Kak, mau nyanyi nggak? Mau. Mau nge-MC nggak? Mau gitu Kak. Nyoba aja Kak, tapi Tia punya relasi orang-orang hebat di belakang Tia yang sangat murah hati Kak. Tia mau nge-MC ini, kalau gini loh. Oh, diajarinya semua gitu bener, ya. Kak, ada Bundu Kanduang yang ngasih tahu. Kalau pantun Tia masih gadis nggak boleh gini. Gini pantunnya, dikasih pantun Kak. Jadi relasi itu luar biasa Kak. Jadi kenal dengan Dinas Pariwisata. Cuman sekedar nyanyi di acara pejabat-pejabat, kenal dengan pejabat, terus Tia mau nggak make upin Ibu Nevi? Boleh lah Pak gitu. Make upin Ibu Nevi. Ibu Nevi bilang, dia punya sanggar ya? Mau nggak kalau ikut acara saya? Udah Kak, semulus itu. Kami Korea Selatan, Jakarta, Malaysia, Jakarta berapa kali gitu Kak. South Korea, Thailand, Romania. Kapan lagi Kak? Kuncinya semua udah sejalan semua jadinya ya? Ya, kuncinya hanya di relasi Kak. Oke. Nah, kalau kekuatan utamanya boleh Via tanya dalam mengelola usaha kreatif dan seni budayanya ini, yang menjadi the powernya banget itu. Dia orangnya agak ini Kak, overthinking kalau malam. Jadi kayaknya kalau nggak dikeluarin itu gimana ya Kak? Jadi sebenarnya sederhana Kak. Orang-orang mungkin ngelihatnya hebat ya bisa gini-gini. Enggak Kak, sebenarnya itu cuman gimana kalau gini. Besoknya kasih tahu, besok gini-gini ya. Terus tapi dijadiin gitu Kak. Iya, jadi kita evaluasi diri sendiri gitu. Bener Kak. Terus ada, bukan kami nggak ada masalah Kak, banyak. Jadi ada masalah jadi evaluasi, besok belok. Bikin plan selanjutnya. Gitu aja Kak sebenarnya. Cuma memang jangan omdo Kak. Jangan omdo. Iya, jangan wacana-wacana terus tapi dikerjain gitu Kak. Ambil segala resikonya. Kalau di awal tertatih-tatih itu emang sangat wajar. Oke. Nah, bagaimana dengan keterlibatan dengan perempuan-perempuan yang lain yang ada di sekitaran Tia nih? Oh, kalau itu Kak, bukan membanggakan diri tapi Tia banyak buka lapangan kerja untuk orang Kak. Sangat banyak. Dari pelaminan. Untuk tim makeup aja Kak, kami ada 15 orang. Cewek semua Kak. Karena kalau makeup Tia percaya kalau perempuan lebih nyaman makeup dengan perempuan tanpa menyinggung rekan-rekannya laki-laki. Tapi di tim Tia semuanya perempuan. Ada 15 orang. Belum lagi yang untuk masangin baju. Itu semua ada orang-orang satu persatu gitu ya? Benar Kak. Sanggar penari ada 20-an Kak. Ada 25 apa 28. Perempuan semua juga? Perempuan Kak. Laki-laki juga ada, tapi perempuan aja udah 25 Kak. Iya. Belum jadi lagi, lebih mayoritas perempuan gitu ya? Benar Kak. Belum lagi nanti yang standby di sanggar, yang ngurusin barang-barang di rumah. Iya. Oke. Nah, sebenarnya ada keterkaitan atau peran nggak sih dari tari dan busana ini dalam membangun rasa percaya diri dari perempuan-perempuan tadi gitu ya? Pastinya Kak. Jadi dengan terjun ke dunia ini Kak, mereka tuh merasa mereka lebih berisi, sedikit minimal daripada rekan-rekan yang lainnya. Contohnya Kak, banyak loh anak muda zaman sekarang tuh yang nggak ngerti pakaian adat kita sendiri Kak. Iya, bahkan udah nggak tahu banget gitu ya. Bener. Ini bagian apa, ini apa namanya. Nah, contoh kecilnya, Kak mau nari dong Kak, mau tari apa? Tari Pasambahan. Oke, mau pakai apa? Aksesoris kepalanya, mau tingkulak tanduk kah? Mau tanduk lengge kah?
mau Suntiang Solo kah, Suntiang ini, Suntiang itu, mereka Suntiang Solo itu yang kayak mana apa? gitu. Bener. Mereka bingung ya, mau milih tapi nggak tahu apa yang mau dipilih. Bener. Kak ada yang gini-gini itu, yang mana? Suntiang Iya. Solo? Enggak Kak, dia gini, pas dilihat, oh iya bener ini Suntiang Solo sayang. Iya, ya. Jadi anak-anak yang tergabung nih Kak di dalam sanggar, mereka kita pakai ini cantik, oh itu namanya Andeara. Enggak kok, masa iya ada pakaian tradisional yang kepalanya tuh pita-pita. Bener kok, ini pakaian tradisional loh. Jadi mereka ada suatu kebanggaan. Mereka sudah punya ilmunya sendiri gitu. Bener Kak. Nah tapi kalau di awal masuk nih, awal bergabung itu berapa lama biasanya memberikan pembekalan ya? Kak kami agak strike Kak. Kami bener-bener gini, kalau kalian mau turun, minimal kalian harus dapat ini, kalau enggak nggak boleh turun. Jadi mereka termotivasi sendiri Kak. Kan iri tuh Kak, lihat teman. Iya, ini mereka udah perform aja. Iya, baru 2 minggu latihan udah turun gitu. Terus protes, Kak kok si A udah turun sih? Soalnya dia udah bisa tarik ini dan tarik ini, bisa pasang songket, bisa pasang aksesorisnya sendiri. Kamu udah bisa belum? Belum sih Kak. Ya udah, kalau kamu bisa, nanti baru turun. Jadi mereka termotivasi Kak. Jadinya berpacu-pacu tanpa kita adu domba Kak. Iya. Mereka yang punya motivasi dari diri mereka sendiri gitu. Mereka iri sendiri. Tapi biasanya berapa lama tuh Tia? Sebulan lebih? Atau cuman? Gak nyampe sebulan Kak. Cuman 2 kali latihan udah harus bisa gitu? Gak nyampe sebulan. Kalau mereka tuh gini Kak, karena dengan sistem kayak gitu tadi, mereka tuh biasanya latihan cuma 1 kali seminggu. Mereka jadinya nelfonin pelatihnya, abang mau latihan dong bang. Bahkan mereka sesama penari aja, ngumpul yuk di sanggar latihan yuk gitu Kak. Jadi kadang-kadang gak nyampe sebulan mereka udah bisa gitu. Udah bisa. Kami mulai aktif lagi nih Kak. Kami kan lama vakum Sanggar Dharma Kaco karena sebelumnya kami tuh full dari mahasiswa-mahasiswi ataupun alumni Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Cuman banyak kendala. Kami buka yang Bukit Tinggi. Kami awalnya ingin buka di bulan Juni Kak. Ternyata akhir April kami banyak job, Mei kami langsung terjun Kak. Iya. Karena kalian Juni udah harus bisa ya, ya Kak gitu kan Kak. Ternyata April admin lapor Kak, bulan Mei kita banyak loh. Kalau mau turun gak bulan Mei? Kalau enggak Kak tolak semua nih job. Janganlah Kak. Iya, sayang juga mereka buat ditolak gitu. Jadi memang kami agak paksa. Iya. Kalau untuk make upnya itu mereka dibekali juga sendiri, diajarin juga Kak? Diajarin Kak. Karena gak mungkin kami bisa handle mereka sebanyak itu. Ya 25 orang dari jam berapa gitu. Iya, mau make up dari jam berapa kan Kak, dan berapa orang yang handle. Mereka dikasih, dibekali Kak. Makanya itu tadi Tia bilang, justru membuka lapangan kerja buat mereka. Sambil sekolah mereka bisa, halo adek, ini ada ponakan tante mau karnaval TK, bisa make up gak? Bisa dapat uang Kak. Iya. Nah sejauh ini berapa tahun yang paling lama setia nih bersama Sanggar atau bersama Pelaminan? Yang terlama ada Kak, dari dia SMA sampai sekarang udah lulus S2. SSN, MSN dia Kak. Wah, iya. Tetap setia. Setia Kak. Aduh, gak ngitung. Sampai-sampai tuh mikirnya, Kak kayaknya mau nikah deh. Nikah apaan lu masih kecil? Kak udah 27 loh umurnya. Iya. 27. Masuk dulu ya kecil, sekarang udah. Iya Kak, sampai gitu saking lamanya dia gitu Kak. Ada deh 10 tahunan lebih Kak. Ada. Iya. Bener-bener Udah gede aja sekarang nggak terasa gitu ya. Iya gak berasa. Oke. Sebelum kita break nih, apa makna kemandirian ekonomi bagi perempuan menurut pengalaman Tia nih? Ini kalau pengalaman pribadi ya Kak. Penting sih Kak kemandirian ekonomi, karena banyak hal-hal yang perempuan ini kan otaknya sangat kreatif ya Kak. Iya. Misalnya contoh kecil kayak kata suami, beliin sepatu ini ya buat anak, kita belinya sepatu sendal sama sendal main kan Kak. Iya. Instruksi cuma 1 ya. Iya. Dapatnya 3. Iya gitu. Jadi kita tuh otaknya tuh lebih kemana-mana gitu kan Kak. Jadi kalau ada kemandirian ekonomi, contohnya kalau dalam keadaan dia sekarang, misalnya kayak bangga nih sama anak-anak, Kak tadi kami dipuji loh sama tuan rumah gini. Oh iya, udah kalian mau makan nggak? Traktir. Oke. Kasih reward ya. Iya Kak, itu kayak penting banget gitu Kak. Ada hal-hal yang kita ingin ungkapkan, tapi butuh dana gitu Kak. Iya. Jadi kalau ada kemandirian ekonomi itu sepertinya kita tidak merepotkan orang lain, dan nggak
nggak merasa terbebani gitu Kak. Artinya kita tidak mengambil budget dari yang lain untuk kepentingan kita yang lain. Oke, makin seru nih pendengar ya dan penonton kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Anda boleh memberikan pertanyaan ataupun memberikan respon ya untuk rangkaian acara kita di siang hari ini di kolom komentar ya di YouTube RRI Bukit Tinggi. Kami tunggu tetap di rangkaian Perempuan Berdaya. Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali? Enggak juga. Kebetulan ada rezeki. Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah. Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Di mana-mana yang aku tahu ya begitu. Ya sudah, beli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya. Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri. Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati. Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun. Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik. Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, masih di rangkaian Perempuan Berdaya. Pada hari ini kita masih bersama si cantik Titia. Asik. Ini Tia nih lebih muda dibanding dia ya. Ngarep banget ya. Nah Tia, makin seru obrolan kita dan kami juga masih menunggu ya komen Anda di kolom komentar di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi tentunya. Dan Perempuan Berdaya hadir setiap hari Senin dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah Tia, tentunya selain memberikan edukasi, selain memberikan keilmuan kepada adik-adik atau teman-teman kita yang sudah bergabung di Pelaminan ataupun di Sanggar Tarinya, bagaimana memotivasi mereka untuk senantiasa mencintai tradisi ini gitu? Kalau kami sih lebih ke inovasi ya Kak. Makanya kami setiap penampilan itu pasti ada koleksi baru, pakaian baru. Jadi mereka kita next job ada aksesoris ini nih gitu Kak. Kami ganti-ganti Kak. Jadi ada yang mereka belum tahu, misalnya tingkulu dari mana gitu Kak. Dibikin, upload di grup. Siapa yang mau pakai ini gitu. Oke, jadi mereka punya motivasi langsung kayak, oh bagus ternyata. Benar Kak. Satu lagi yang paling penting itu adalah respon positif dari klien Kak. Saat klien kasih testimoni gitu Kak, kami sampaikan di grup, terus kami puji. Iya. Kalian keren banget tadi. Iya. Penampilan kalian bagus banget tadi. Gitu. Tapi ada nggak sih yang mungkin yang masuk itu awalnya masuk semangat nih, ternyata setengah hati di perjalanannya atau menyerah di tengah jalan? Ada Kak, karena banyak faktor. Kami yang namanya komersil ya Kak, pastinya harus memenuhi ekspektasi klien. Jadi ada yang di tengah-tengah mereka, loh kok gak diajak-ajak ya, kok cuma diajak sekali-sekali ya gitu, ada Kak, pastinya. Oke, tapi kalau yang seperti itu gak apa-apa juga gitu? Gak apa-apa Kak, justru kita tahu karakternya di situ. Kan kita gak lepas tangan, kita bilang Kak.
kita belum kasih kesempatan karena apa? Kita kasih tahu kekurangannya, kita kasih waktu untuk improve. Kalau misalnya dia nggak bisa, kita tetap nggak bawa, Kak. Iya. Tapi biasanya dikasih kayak rolling gitu nggak sih? Misalnya 25 orang nih, kan nggak mungkin juga perform 25 di rolling, atau emang yang jago-jago aja ditampilkan dulu? Rolling, Kak. Kami bagi, Kak. Ada yang kemampuannya bagus, misalnya ada 6 penari yang kemampuan bagus paling depan, yang menengah di tengah, yang belum terlalu bisa di belakang. Jadi kalau mereka nggak dikasih kesempatan untuk turun, untuk merasakan perform yang sebenarnya, mereka nggak akan maju, Kak. Berarti Tia berani menanggung risiko dong. Tiba-tiba nih misalnya dia belum jago-jago banget, tapi karena udah gilirannya dia harus perform. Siap. Benar, Kak. Jadi resikonya adalah mereka yang tampil yang kami coba tampil itu di luar budget klien, Kak. Oh, berarti kita yang bayar? Benar. Waduh. Oke. Jadi budget klien di 4 penari kami turunkan 6 sebagai bonus. Iya. Tapi kami juga nggak akan merusak acara klien, Kak. Mereka tidak akan kami turunkan kalau menurut kami belum mampu. Iya. Tapi untuk mereka bisa mampu tetap harus dilatih, tetap harus dikasih kesempatan gitu. Benar, Kak. Tapi pernah nggak gagal? Pernah dong, Kak. Kalau menurut dia sih yang namanya komplain dari klien itu wajar, Kak. Ada pastinya. Tapi kami jelaskan dengan baik, kami sangat menerima komplain dari klien karena itu juga motivasi untuk adik-adik, Kak. Jadi saat klien komplain misal, Kak, itu yang belakang tadi masih ada salah-salah tuh, Kak, ada salah sedikit pas yang gini-gini. Kami perlihatkan videonya, Kak. Kami lihatkan anaknya dipanggil, sini sayang coba lihat. Apa sih kekurangan kamu waktu tampil tadi? Iya, Kak, masih salah-salah. Ini diingat-ingat ya. Besok jangan salah lagi ya, gitu, Kak. Oke. Nah, kalau tadi itu dari usia SMP, SMA sama kuliah. Kira-kira buat anak berpotensi juga gak sih, Kak? Nah, sekarang kami buka yang namanya Tuneh Mudo, Kak. Tuneh Mudo, Kak, sesuai banget sama namanya ya. Iya, Kak. Jadi kami bikin Sanggar Dalam Makaco Tuneh Mudo, Kak. Kan mikirnya tuh apa ya? Kayak junior enggak juga gitu. Jadi kami Tuneh Mudo ini gak mungkin bikin tunas muda, Kak. Tapi lebih keren Tuneh Mudo loh. Iya, biar ada minangnya gitu kan. Jadi mereka adalah calon-calon yang akan kami naikkan nanti ke Sanggar Dalam Makaco. Nah, dari umur berapa itu? Dari umur 4 tahun. Kak. Yes, aku ada satu. Umur 4 tahun kami udah buka. Oke. Kemana ujungnya mereka nanti? Ke Sanggar Dalam Makaco, Kak. Dia kan kami kasih. Itu dikasih latihannya sekali seminggu atau gimana? 1 kali seminggu. Tapi di awal ini mereka kasih insert gak sih? Kasih, Kak, jadi ada uang les, jadi mereka tuh semacam les, Kak. Jadi les 1 kali seminggu, kami sediakan semuanya, Kak, mulai dari olah tubuh, tarian tradisional, bukan hanya dari daerah kita, daerah luar juga, Kak. Kemudian nanti kami ajarkan materi, Kak, jangan sampai anak-anak ini nanti ditanya, kamu penari ya? Iya, bisa nari. Tari Pasambahan, apa itu tari Pasambahan? Nah, jadi bukan sekedar bisa menarinya, tapi juga ilmunya harus tahu gitu. Benar, ya. Kak. Jadi kami kasihnya materi juga, Kak. Jadi bukan hanya gerakannya yang diajarkan, tapi ilmunya juga dikasih tahu. Jangan sampai nanti anak tari nggak tahu pengertian seni tari itu apa, nggak ngerti nanti wiraga, wirama, wirasa nggak ngerti. Iya. Nah, sebagai perempuan pelaku budaya, kalau tadi udah memotivasi nih teman-teman semua nih, ownernya pernah nggak down? Kalau itu banget sering Sering banget, ya? Kak. Terus gimana tuh Karena, upayanya? Ya seperti yang Tia bilang tadi, Tia orangnya overthinking, Kak. Jadi di komplain dikit aja itu sebenarnya, Kak. Kalau orang lain tahu tuh sebenarnya kepikiran banget gitu, Kak. Kalau downnya sering sampai Tia tadi sempat sebutkan kan, Kak, kita sempat vakum berapa lama gitu, Kak. Karena Sanggar Dalam Makaco ini di komplain budgetnya terlalu mahal. Oke. Padahal yang kami jual ada kualitas, Kak. Iya, sesuai lah. Benar, Kak. Kostumnya, tariannya. Sebenarnya yang bikin mahal itu SDM-nya, Kak. Iya. Karena yang kami bawa adalah mahasiswi Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Mereka ahli di bidangnya loh, Kak. Tidak bisa dibandingkan dengan amatir. Jadi otomatis kami over budget untuk di gaji, Kak. Terus belum lagi mereka lulus kuliah kembali ke daerah masing-masing. Aduh, mulai lagi dari nol ngajar lagi. Itu sih sempat vakum berapa lama gitu, Kak. Sempat yang udah tutup aja deh sanggar. Sempat yang jual aja deh pelaminan gitu, Kak. Sempat, karena pelaminan gak selalu ada job gitu, Kak. Orang gak selalu beralih ya, harusnya suruh beralih semua tuh. Ya, ini kalau masih ada teman-teman sini belum beralih, bilangin. Tapi
orang-orangnya barale pelaminan semakin banyak Kak. Iya. Jadi tantangannya itu lebih berat karena inovasi-inovasi ini Kak, inovasi nggak cuma butuh kreativitas tapi butuh dana kan Kak. Iya, iya. Iya, jadi kita pasti ada naik turunnya gitu. Saat lagi turun, job lagi sepi, tapi tuntutan dekorasi Harus ada upgrade-nya lah bener gitu ya. Kak. Itu sempat yang udah deh jual aja deh pelaminannya, ada banget Kak, sering banget. Tapi teman-teman yang lain tentu menguatkan dong ya. Iya, Jangan Kak. dong, kan kita juga kerja di sini gitu. Iya Kak, jadi mikirnya ke situ Kak. Berapa puluh orang yang akan kehilangan mata pencariannya kalau Iya. Tia yang nyerah gitu kan. Itu jadi motivasi luar biasa. Bener Kak. Oke. Nah, apa sih perubahan positif yang Tia lihat bagi teman-teman kita yang tergabung sama pelaminan atau sama sanggar? Banyak Kak. Yang terutama adalah dari segi finansial dan percaya dirinya Kak. Iya, iya. Terus mereka belajar manage waktu, mereka belajar berorganisasi, mereka belajar memecahkan masalah. Karena Tia tidak akan bantu solusi kalau mereka yang sebabkan masalah sendiri. Oh. Misalnya sudah dibilang kalian harus standby jam 9 pagi di rumah pengantin. Iya. Terus mereka telat. Terus telat perform, tuan rumah komplain. Selesaikan. Walaupun Tia pimpinannya Kak, Tia bertanggung jawab, Tia tetap kamu yang bikin salah, temui tuan rumah minta maaf. Iya. Terus tanya tuan rumah maunya seperti apa penyelesaian masalahnya. Besoknya mereka nggak mau lagi dapat masalah kan Kak? Iya. Kalau kita terus yang pasang badan gitu ya. Benar. Mereka nggak merasa bersalah. Benar Kak. Karena kita nggak akan bisa selalu lindungi mereka Kak. Dan kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Klien pasti ada komplainnya. Mereka harus belajar. Nggak mungkin kita tameng terus Kak. Ada prinsip-prinsip utama atau SOP-nya nggak yang memang harus mereka pegang banget kalau di bawah naungan Titia? Harus nggak boleh malas gitu Kak. Maksudnya nggak boleh takut, nggak boleh takut mencoba Kak. Kalau Tia orangnya nggak suka yang nggak dulu deh Kak, takut nanti nggak bisa. Skip yang kayak gitu Kak. Pokoknya nggak boleh. Harus berani mencoba gitu. Bener Kak, nggak boleh. Misalnya Kak kalau nari piring nih tangan licin kayaknya nanti terbang deh, biarin aja terbang. Kenapa? Orang keadaannya kayak gitu. Terus nginjek kaca gitu kan Kak. Kata aku nih injek kaca, kalau injek kaca tuh luka nggak Kak? Luka, Kakak pernah jahit sampai 7. Nggak usah lah Kak, ya udah kalau gitu. Ya nggak akan bisa gitu. Nggak usah turun tari piring kamu, gitu aja Kak. Nggak usah nari deh, nggak usah kalau gitu. Karena Tia orangnya nggak gitu Kak. Iya. Dia disuruh orang apa aja mau Kak. Iya. Harusnya seperti ini nih. Bener Kak. Suruh nyanyi mau, MC mau, nari mau. Bener Kak. Tia orangnya iyain dulu Kak. Iya. Tia bisa MC acara formal nggak? Acara kayak apa? Ini HUT Polwan peresmian monumen Polwan yang baru. Bisa. Siap, bisa. Iya Kak. Tengah malam telepon, Bun besok disuruh MC. Ini loh Bun peresmian Polwan. Memang gak di monumen Polwannya langsung Kak, yang di Jam Gadang. Oh kalau gitu Tia gini dulu. Jadi Tia gak suka adik-adik yang nyerah dulu sebelum dia coba Kak. Gak bisa. Kalau gak mau gitu gak usah. Kalau dianya udah menyerah gimana kita memotivasi ya? Bener Kak. Kalau dianya aja gak mau, kan harusnya keinginan dia dulu Kak. Iya. Nanti kalau dia mau kita bantu gitu Kak. Masih mending dia ada yang bantu, Tia dulu gak ada yang bantu gitu loh Kak. Oke, nah apa sih biasanya pesan yang selalu Tia sampaikan ke perempuan-perempuan yang mandiri yang mungkin di luar sana banyak nih yang aduh saya bisanya cuma ini aja, kayak merendahkan diri atau menyepelekan diri lah gitu. Sayang banget kalau kayak gitu sih Kak, sayang banget. Perempuan itu makhluk yang paling kreatif, paling bisa aja semua Kak. Multitasking, sayang banget kalau perempuan-perempuan berpikiran seperti itu. Karena sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri. Tapi kita nggak tahu sebelum kita nyoba. Coba aja dulu Kak. Kalau gagal tinggalin. Iya. Kalau gagal ya coba lagi. Coba yang lain Kak. Mana tahu nanti gagal lagi gitu. Ya gagal lagi yang itu ganti Kak. Karena kayak sekarang Tia fokus di MUA kan Kak, di makeup. Tapi kalau ditanya, dulu Tia pernah nyanyi, dulu Tia pernah MC, dulu Tia pernah nari juga. Karena sekarang nggak, karena Tia udah nggak cocok gitu Kak. Iya. Selagi bisa. Nggak cocoknya kenapa? Kamu merasa apa? Kalau di MC, aduh, kayak takut ngerusak momen orang gitu Kak. Kenapa? Nggak tahu. Karena udah nggak langsing lagi atau gimana? Nggak tahu lah kalau nge-MC ya Kak, kayak jangan-jangan takut rusak gitu acara orang gitu Kak. Kalau nyanyi, Tia nggak bisa spend waktu terlalu banyak
kalau nyanyi itu kan harus setiap acara tuh kan kita standby sepanjang acara kan Kak. Kayaknya bisa ngerjain kerjaan lain nih di sela-sela nyanyi ini gitu Kak. Terus kalau nari udah nggak mungkin kan Kak. Karena kalau nari kan estetika ya Kak. Kalau udah berumur di atas 30 tuh kayaknya udah nggak bagus dilihat. Aduh, Kak. saya baru mau melamar nih. Kalau- Tapi Vio masih bisa, umur masih 29. Kalau 29, iya pakai setengah ya Kak, masih bisa. Masih bisa. Itu kan sebenarnya pandangan masing-masing kan Kak. Udah nggak pede aja gitu Kak. Apalagi dibandingkan narinya sama yang masih muda-muda nih Kak, Iya. masih lincah-lincah. Aduh, ini satu kita mereka 5 gerakan, kita baru 1 ya. Iya, mereka nggak ngos-ngosan, kok kita ngos-ngosan gitu Kak. Kayaknya nggak bisa dibohongi usia gitu Kak. Iya, mending ya udah mereka aja gitu. Iya. Kita di belakang layar. Benar Kak. By the way, S1 atau pendidikan sebelumnya apa sih? D3 Kak, D3 apa? keperawatan gigi. Ibu perawat gigi rupanya. Benar Kak, tapi nggak pernah kerja sebagai perawat gigi. STR pun nggak punya Kak. Iya. Akhirnya malah beralih ke seni ya. Karena kuliah keperawatan gigi itu ngambil kampus yang di Bukit Tinggi supaya masih bisa nari coba. Oke. Bukan karena kuliah apa ya. di Berarti Bukit sejak selesai kuliah nggak pernah tuh mencoba Mbak aplikasikan ilmunya, kecuali pas PL atau magang dulu. Enggak Kak, malah dosennya bilang gini, Pak belum dapat STR nih Pak. Buat apa STR? Kan dia nyanyi kata bapaknya. Ada calon pasien saya Pak mau pasang behel gitu. Iya, paling dia nggak pakai katanya gitu. Emang udah nggak meyakinkan dari awal ya. Emang udah nggak meyakinkan. Jadi waktu dari masuk kuliah aja, dosen udah nggak yakin Kak. Iya. Ngeliat, sini lihat tangannya, nggak bisa nih cabut gigi katanya gitu Kak. Tapi memang Kenapa nggak kepikiran ambil kuliahnya seni gitu atau apa gitu yang nggak agak berkait diizinkan, juga? nggak diizinkan. Dulu memang pengen masuknya isi Padang Panjang Kak. Nggak izin Terus orang tua nih. Papa kan udah nggak ada, jadi ada abang bilang gini, alah nggak masuk institut seni juga udah bisa nari kan. Oh gitu. Jadi cocoknya bukan jadi mahasiswa di sana gitu ya. Jadi dosen. Iya Kak. Tapi tamat kuliah memang dosen bilang gini, dia kan nggak bisa cabut gigi. Tapi kalau teorinya dapat kan, jadi dosen teori aja di sini gimana? Iya. Tapi yang bikin susah waktu itu adalah Kak harus kuliah sampai S2 Kak. Iya, Aduh. minimal dong. Enggak deh, skip dulu. Capek belajar Kak. Oke. Nah, kalau Via tanya lagi, jika masih boleh bermimpi, apa harapan Tia berikutnya? Mungkin sekarang udah banyak banget sih harapannya udah tercapai ya. Kebayang udah 2016. Tapi masih banyak enggak sih mimpi-mimpi yang lainnya? Banyak Kak. Tapi target sebenarnya impian Tia itu adalah nanti di saat Tia udah nggak bisa. Ini kan udah mulai nih Kak, kerjaan-kerjaan Tia delegasi ke yang lebih muda. Tia pengennya nanti Tia remote aja Kak, di atas ngontrol aja. Jadi lapangan kerja ini semakin banyak, semakin luas. Orang-orangnya semakin banyak yang bisa Tia rekrut. Tapi Tia cuma ngontrol, nggak ngejalanin lagi. Contohnya kayak Sanggar sekarang sebenarnya Tia udah nggak terlalu pegang Kak. Jadi sekarang kalau misalnya ada yang baru nih, bukan Tia yang ngajar langsung? Bukan Kak. Kalau untuk pengajar kami, jadi Tia harapkan ini kan semakin baik ya Kak. Tia bisa nari otodidak, maksudnya hanya dari les di Sanggar, kemudian aktif di Sanggar, cuman gitu aja Kak. Yang Tia sediakan untuk pelatih tari sekarang adalah mahasiswa dengan gelar SSN, MSN. Oke. Silakan, ini Tia sediakan profesional di bidangnya, dia yang turun tangan langsung untuk ngajar. Begitu juga dengan make up, begitu juga dengan yang semuanya Kak. Jadi Tia sudah ajarkan misalnya kayak suntiang cucua contohnya Kak. Tia akan ajarkan anak ini ke ahlinya Kak. Dipanggil ahlinya, kamu belajar nih sama kakak ini. Kakak ini ahlinya masang suntiang cucua. Dia yang ngajarkan langsung. Jadi Tia nggak pinter-pinternya Tia aja Kak. Karena Tia pasti ada kekurangan juga dan Tia nggak selalu upgrade. Jadi Tia kasih mereka kesempatan belajar ke ahlinya supaya mereka lebih pinter dari Tia. Nanti kalau mereka udah lebih pinter, mereka yang jalan, Tianya di rumah aja. Iya. Seorang D3, staff-staffnya S2 semua ya. Bener kan? Jadi sempat ada hal bangga ngobrol sama Bu Nevi. Tia, tapi kamu hebat ya gitu kata Bu Nevi. Kenapa Bu? Kamu lulusan apa? D3 keperawatan gigi kan? Iya. Ini Agung Perdana SSN, MSN. Sekarang dia lagi tenar-tenarnya kan Kak, Agung Perdana. Di bidang musik, sampai ke Turki, dia sampai ke Dubai, sampai kemana-mana. Iya. Tapi kamu bosnya dibilang gitu sama Bu Nevi. Pikir-pikir, oh iya juga ya. Banyak kalau Kak, ini koreografer kamu SSN, MSN. Komposer kamu SSN, MSN. Iya. Sampai-sampai dosen di kampus kepikiran, gimana kalau kamu buka klinik gigi? Kamu yang punya klinik gigi, kamu pekerjakan dokter gigi di klinik kamu. Iya.
Iya Bu ya. Iya. Kepikiran. Jadi kita Cuman hanya modal- owner ya, dalam bener, tanda kutip ownernya aja. Cuman modal bisa ngehandle aja. Keren nih, luar biasa. Oke, mungkin ada quote-nya mungkin yang bisa digarisbawahi sama pendengar kita di siang hari ini. Udah di ujung-ujung banget kita rupanya. Bentar aja ya. Gak berasa ya kayak Iya. apa ya Kak, kalau quotes dia nggak pernah yang benar-benar megang prinsip apa di hidup gitu Kak. Tapi dia orangnya balik lagi ke yang tadi yang selalu Tia ulang-ulang, dia ada di titik ini karena dia nggak pernah bilang enggak, nggak pernah takut buat nyoba Kak. Iya, berarti jangan pernah takut untuk Jangan mencoba. pernah takut buat coba. Kalau misalnya udah dicoba nggak cocok, bisa ganti ke yang lain Kak. Iya. Tapi kalau dicoba cocok ya udah lanjut. Iya. Tapi lanjut. kalau sama sekali tidak pernah mencoba, dari mana kita tahu nggak bisa? Nah, itu sebenarnya prinsip di saat kita nulis skripsi kayak gitu. Bikin aja dulu. Kalau dicoret sama dosen nanti kan tinggal perbaikian dicoret. Benar Kak, benar. Jadi dicoba 1 kali, 2 kali, 3 kali, kayaknya nggak cocok deh baru mundur gitu Kak. Tapi Iya. kalau sama sekali tidak pernah dicoba, dari mana kita tahu kita bisa atau enggak? Oke. Ternyata bisa Kak. Jadi orang bilang Titia ini ya multi talent, bukan multi talent Kak. Emang mau-mauan aja disuruh cobain Memang mau. cah mau gitu Iya orangnya. Kak, ya. disuruh ini mau coba. Mau ini nggak mau gitu Kak. Apa aja mau, dulu henna apa aja, hairdo apa gitu, disuruh coba mau nggak mau gitu Kak. Punya hantaran juga dulu Kak. Iya. Kalau orang-orang tahu Titia yang punya hantaran pertama kali di Bukit Tinggi. Iya. Tia, asal ditanyain orang ada Kak. Iya. Kak, punya pelaminan nggak? Punya. Acaranya kapan? Abis Lebaran. Pikir-pikir ini 2 bulan sebelum Ramadan. Acaranya abis Lebaran. Oh masih ada nih, cari duit dulu. Ada Kak, bilang gitu Kak. Jadi Waktu sebenarnya udah deal, udah DP. Anda bertanya, saya punya. Bener Kak. Jadi kayak dia bisa ini nggak, bisa nge-MC acara ini nggak, kampanye nggak? Bisa. Kayaknya bisa deh. Bisa Tapi Kak? satu yakin nggak bisa nih. Kan bisa tanya, ada WO nggak Kak? Ada. Sama calonnya sekalian bisa nggak Kak? Iya kalau itu susah baru sih dia Kak. angkat. Kalau itu susah sih. Yang lagi jomblo di depan sana langsung cengar-cengir. Kalau itu susah sih Kak. Takutnya nanti minta retur kan nggak bisa. Aduh, jangan di-retur Refund dong. lagi. Balik DP boleh? Aduh. Nge-refund itu yang susah Kak. Itu agak bahaya. Baik, luar biasa. Nggak berasa sudah pukul 10 lah, 55 menit aja nih pendengar ya. Itu bersama Titia barusan kita belajar ya, kalau perempuan tentunya itu punya peran yang sangat besar dalam menjaga tradisi, membangun kemandirian, sekaligus juga menggerakkan lingkungan di sekitarnya. Nah, melalui dunia pelaminan dan juga sanggar tari tradisi, beliau tidak hanya menciptakan karya, tapi juga membuka ruang bagi perempuan yang untuk tumbuh, percaya diri dan juga berdaya. Sebuah pengingat kalau budaya akan terus hidup ketika dijaga dengan cinta, ketekunan dan juga keberanian, terutama oleh tangan-tangan perempuan hebat tentunya. Terima kasih yang luar biasa buat Titia Violeta selaku Sama-sama, Kak. owner Titia Pelaminan dan Sanggar Dalamak Kaco. Sama-sama, Demikian Kak. pendengar, terima kasih banyak bagi Anda semua ya, termasuk juga yang lagi nonton di kanal YouTube-nya RRI Bukit Tinggi. Semoga obrolan kita barusan memberikan semangat baru, dan juga bagi perempuan, ayolah untuk kita terus berkarya dan berdaya di bidang apapun yang kita geluti. Saya Surfidila undur diri, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Rekan Perempuan Berdaya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.